Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Jadi di video kita pada kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya waktu aku dulu ikut SBMPTN tanpa menggunakan ijazah dan juga surat keterangan lulus. Dan juga tahun ini aku ikut seleksi kedinasan tapi belum ada ijazah juga. Nah, ini untuk menjawab kegelisahan kalian buat yang pengen daftar SBMPTN ataupun sekolah kedinasan tapi belum keluar gitu ijazahnya, ataupun ada masalah-masalah lain di surat keterangan lulusnya. Kayak contohnya aku dulu pakai keterangan lulus yang kayak gini. Itu waktu SBMPTN di ITB itu tidak memenuhi syarat karena syarat yang pertama untuk ikut SBMPTN itu surat keterangan lulusnya adalah yang ada cap basah dari kepala sekolah dan juga nomor apa gitu, nggak tahu, dan aku nggak ada itunya gitu. Sampai akhirnya aku daftar SBMPTN jalur KIP kuliah bidik misi, jadi gratis, nggak bayar gitu. Jadi kalian bisa coba aja yang bidik misi itu, barangkali lolos. Tapi yang jalur bidik misi itu belum tentu kalian diterima bidik misinya, tapi SBMPTN-nya gratis karena kalian punya kartu KIP kuliah yang ungu. Nah, terus apa yang terjadi pas di ITB itu kan diperiksa kalau kartu itunya berhasil dicetak, kartu ujian masuknya, tapi pas pemeriksaan itu kan diliatin KTP-nya sama kartu keterangan lulusnya. Nah baru tuh, karena aku pakai keterangan lulus yang kayak gini kan, itu nggak boleh sama petugasnya, sampai akhirnya ditanya-tanya dulu, diwawancara selain segala macem, terus boleh. Jadi tergantung kalian nanti punya alasan atau enggak gitu, kenapa bisa kartu keterangan lulusnya seperti ini gitu. Nanti juga diperiksa muka kalian dengan KTP itu sinkron enggak gitu maksudnya, baru udah kalian lulus. Jadi buat kalian yang ikut SBMPTN nanti tahun ini, tahun depan, atau kapanpun, tapi belum punya surat keterangan lulus atau surat keterangan lulusnya itu beda, itu daftar aja, jangan takut gitu. Apalagi kalian punya KIP, daftar aja, karena aku juga udah buktiin. Yang penting kita tuh niat yang benar gitu, pasti ada jalan aja gitu kalau kitanya udah niat. Nah akhirnya aku udah ikut CAT kan, berbasis komputer ya, SBMPTN ikut, alhamdulillah lolos diterima di perguruan tinggi negeri. Terus di tahun selanjutnya 2021 itu ijazah aku juga belum keluar karena aku sekolah swasta kan, jadi sampai administrasi belum selesai itu ijazah belum bisa diambil, dan surat keterangan lulus juga sama, pakai yang itu yang tidak ada foto, tidak ada nilai, tidak ada lain-lain yang memenuhi syarat, cuma di foto gitu doang. Kemudian kan harusnya yang boleh menggunakan keterangan lulus itu tahun 2021 ini, secara aku lulus tahun 2020. Lulus tahun 2020 itu wajib menggunakan ijazah, tapi di kedinasan ini aku daftar di Poltekkit, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu tetap bisa daftar dan lolos administrasi. Nah, gimana caranya? Caranya itu kalian tidak usah mengisi nomor ijazah, karena nanti kalian akan dianggap orang yang ijazahnya belum keluar, walaupun kalian keluarnya tahun 2000 kemarin ya, tahun 2020 atau 2019. Jadi tetap aja kalian yang diupload itu adalah surat keterangan lulus, barangkali kalian punya gitu. Jadi jangan khawatir buat kalian yang pengen daftar sekolah kedinasan tapi belum punya ijazah atau surat keterangan lulusnya tidak memenuhi syarat, itu daftar aja, jangan takut ya. Jadi di sini saya mau sharing kalian tuh jangan takut daftar SBMPTN kah, sekolah kedinasan kah, daftar aja dulu, yang penting kalian niat dan belajar gitu. Karena waktu aku ikut SBMPTN juga aku nggak pernah namanya ikut bimbel SBMPTN dan lain-lain, meskipun di sekolah dan teman-teman aku pada ikut, karena emang harus mengeluarkan banyak uang kan. Tapi kalau kitanya niat belajar, yang penting kita sehari itu harus benar-benar wajib ngebaca soal-soal SBMPTN, mau dari tahun-tahun yang lain ataupun materi mengenai SBMPTN itu. Dan di sekolah kedinasan juga, kenapa sih sampai bisa lolos itu SBMPTN yang tahun kemarin? Itu karena aku belajarnya adalah soal-soal SKD yang seleksi
kompetensi dasar yang buat CPNS. Karena kalau kemarin-kemarin tuh aku niatnya kalau misalkan tahun 2020 kemarin aku nggak bisa sekolah di universitas negeri, itu aku bakal ikut CPNS, makanya belajar SKD banget. Dan kebetulannya tahun 2020 itu Indonesia kena corona dan seleksi SBMPTN itu hanya menggunakan soal SKD, jadi cocok banget tuh. Dan alhamdulillah ada 2 temen aku yang lulus di UTBK tahun kemarin, dan itu beruntung banget gitu ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum memenuhi syarat punya masalah di bidang ijazah sama keterangan lulus, itu kalian jangan takut, daftar aja dulu gitu. Yang penting kalian niat, dan jangan lupa kalau udah daftar tuh belajar gitu. Belajarnya kayak mana? Kalau kita udah lulus kan berarti kita punya waktu yang luang. Si guys ini sepupu aku. Kita lanjut aja ya. Oke. Iya, apa-apa. Jadi belajarnya itu kita mulai tuh waktunya disiplin kayak waktu biasa kita sekolah gitu. Jangan sampai jam 9 banget. Seenggaknya kalian jam 7 tuh harus udah mandi, keadaan fresh dan lain. Jadi sampai jam 8 itu kalian bisa belajar. Oke, nantilah tips-tips belajarnya di part 2 aja. Jadi sekarang aku cuma pengen ngasih tahu kalian buat yang punya masalah di surat keterangan lulus, yang surat keterangan lulusnya nggak memenuhi syarat ataupun ijazahnya belum keluar, jangan takut nggak daftar SBMPTN, jangan takut nggak daftar UTBK ataupun daftar kedinasan. Daftar aja dulu, pasti nanti ada solusi. Buktinya aku sekarang lagi menempuh pendidikan di universitas negeri lewat SBMPTN meskipun nggak punya ijazah dan surat keterangan lulusnya tidak memenuhi syarat. Dan di seleksi administrasi kedinasan tahun ini aku juga lolos. Jadi insya Allah bulan Mei akhir ini ataupun Juni aku tes SKD. Doain aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.